Wasalis akul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Warabi syaribul khamra, orang yang suka mabuk-mabukan. Wal khamis al mutaqallum fil masjid bi kalami dunia, orang yang kalau di masjid ngobrolnya ngobrol dunia mulu. Tuh. Jadi masjid mah khusus untuk apa? Untuk ibadah. Jangan bisnis di masjid. Lagi ngaji ngomongin dagangan, lagi ngaji ngobrolin apa? Tanah orang. Kalau masjid mah zikir kepada Allah. Nah, orang yang selalu di masjid pikirannya dunia mulu, nah itu siap-siap diterkam apa binatang namanya hurais, ya. Falidza qala Allah taala, dengan demikian wa annal masjida lillah, jadikanlah masjid itu sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah. Iya, doa mah hanya kepada Allah, ya. Jangan minta sama kuburan, jangan minta apa sama dukun gitu kan. Ya, dukun disebut orang pinter. Berarti kalau yang datang ke dukun bukan orang pinter gitu ya. Ya. Terus fa'tabiru, kata kitab ini, fa'tabiru, wahai kalian semua renungkan. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang berpikir, wala takunu minal ghafilin, jangan jadilah kamu orang yang lalai dalam kehidupan ini, kemudian meninggalkan kewajiban, tidak mengerjakan sholat, tapi utamakan kita sholatnya sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan fi fadilatit tauhid sekarang, tentang keutamaan tauhid. Tauhid itu apa ya? Tauhid itu mengesahkan Allah. Nah, gitu. Penting ini dalam kehidupan tauhid. Sebab kalau guru-guru dulu sebelum kita belajar fikih, sebelum belajar cebok, sebelum belajar yang lain, itu tauhid yang pertama, gitu. Ya, sifat-sifat Allah, gitu kan? Sifat Allah ada yang sifat wajib, ada sifat mustahil. Dulu mah belajarnya gitu. Sifat wajib yang sifat 20, wujud, kidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, dibahas satu-satu gitu kan. Wah, cuma memang kalau ngaji tauhid kadang-kadang bikin bosen. Mulanya banyak, terlama-lama habis. Kenapa? Karena memang tauhid mah keseriusan gitu. Ya. Bahkan kitab tauhid itu membahas tentang keesaan Allah, nanti ada jirim, ada jisim, macam-macam gitu kan. Nah, ini menjadi penting agar apa? Iman kita kuat, iman kita tidak tergoyahkan, ya, sehingga muncul ketakwaan kita kepada Allah. Sebab kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian dengan bekal takwa. Di akhir zaman ini banyak karena imannya lemah, akhirnya apa? Akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon mudah-mudahan kita membawa iman Islam, kita diberikan apa? Husnul khotimah fid dunya wal akhirah. Nah, mengenai fadilah tauhid dalam surat Ali Imran, Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis, la ilaha illa huwal azizul hakim, inna dina indallahil islam. Ini suka kita baca nih ya. Kalau wirid, biasanya kita baca wirid, Ustaz Mahfudin, kapan wirid syahidallah biasanya dibaca? Biasanya ba'da subuh ya kita baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi qaiman bil qis. Ini menjelaskan tauhid. Syahidallah itu artinya bersaksi, ya. Tapi bisa diartikan Allah menyatakan. Tuh. Di sini syahida itu bermakna al-ikhbaru, Allah mengabarkan.
Syahidallah, Allah mengabarkan kepada makhluknya, annahu la ilaha illa huwa. Allah katakan sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali siapa? Huwa, dianya itu kembali kepada Allah. La ilaha illa huwa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu Tuhan mau banyak, ada Tuhan agama anu, Tuhan agama anu, Tuhan agama anu. Tapi kita yang menjadi muslim, tegaskan dalam hati kita, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu, dan malaikat juga menyatakan seperti itu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Dalam tafsir, orang yang berilmu itu adalah orang yang mempunyai keimanan. Wal ihtijaju alaiha, dikatakan mereka itulah orang-orang yang mukasyafah. Ada yang mengatakan ulul ilmi ini adalah para nabi dan rasul. Jadi yang menyatakan dan mengajak kepada ketauhidan kepada Allah selain Allah yang menyatakan, kemudian juga diserukan oleh malaikat dan para nabi dan rasul hingga nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha menghakimi. Kemudian innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Harus kita yakini. Kita ini orang yang mendapatkan kenikmatan yang besar, mau menerima Islam sebagai agama kita. Banyak orang yang tidak menerima kebenaran Islam. Istilahnya disebut apa? Kafir ya. Dalam Quran disebut kafir. Nggak pantas kafir mah. Yang enak mah non muslim, nggak enak. Quran mengatakan orang yang tidak beriman itu kafir. Ada juga orang yang sudah iman kemudian keluar dari keislaman. Namanya apa? Murtad. Banyak gak orang yang murtad? Banyak. Ada tuh. Kalau suka nonton YouTube ya viral ya. Ngakunya jadi ustad, keluar dari Islam, gitu kan? Kemudian jelek-jelekin Islam, nauzubillah min dzalik, itu laknat Allah. Kita bersyukur menerima iman dan Islam. Allah katakan inna dina indallah Islam. Agama yang sebenarnya di sisi Allah itu Islam. Kenapa? Karena agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Nabi Adam membawa ajaran agama Islam. Terus sampai Nabi Ibrahim membawa ajaran agama Islam. Islam itu apa sih? Berserah diri kepada Allah. Ya. Sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutnya Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Maka ayat terakhir ketika Nabi menerima wahyu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu islama dina. Aku rela, aku redoi Islam menjadi agama kalian. Jadi sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Islam itu menjadi agama yang disempurnakan. Yang diusung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam. Islam bermakna al-hanif, ya, mensucikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mahtalafal ladzina utul kitab, dan tidak ada perselisihan di antara orang-orang yang mendapatkan kitab. Ya, minal yahudi wan nasara,
au min arbabil kitab, daripada orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mendapatkan kitab terdahulu fi dinil Islam, tentang agama Islam. Ya, faqala qaumi innahu haq, Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Ya, sampai kemudian illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmi, sampai datang ya kemudian di antara mereka pengetahuan. Akhirnya mereka meyakini Islam adalah sebagai agama yang diridhai oleh Allah. Ya, oleh karena itu kita perkuat keyakinan kita akan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita pelihara, kita jaga keislaman kita sampai akhir hayat, gitu kan? Agar apa? Kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma salimna wa salim dinana, kan gitu doanya. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan agama kami. Jadi keyakinan kita mohon dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ruya anan Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril wa Israfil wa Ijrail wa Mikail alaihi wassalatu wassalam, datang kepadaku, kepada baginda Nabi, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, malaikat Mikail. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika asran marrotan, barang siapa yang berselawat kepadamu, jadi membaca selawat kepada Rasulullah, asra marotin, 10 kali, ata akhadha biyadihi, maka akan aku ambil tuh tangannya, kata malaikat Jibril, wa amrohu ala sirat, aku tuntun tuh melewati sirat. Jadi orang yang suka baca selawat nanti lewat sirat dituntun oleh malaikat Jibril. Maka dawamin tuh baca selawat, ya. Jangan benci berselawat gitu. Kalau kita bisa wiridin selawat lah, ya. Habis sholat, nunggu sholat selawat. Kemudian waqala Mikail, malaikat Mikail ngadu kepada Rasulullah, ana asyahu min haudi, nanti orang yang baca selawat akan aku kasih minum dari telaga Kausar. Dikasih minum tuh. Orang yang minum dari telaga Kausar, ya, dalam riwayat dia tidak akan haus selamanya, gitu. Wa qala Israfil, kemudian malaikat Israfil, ana asjudu lillahi ma arfa'u ra'sahu hatta yaghfirullahu lahu, aku akan sujud kepada Allah buat orang yang membaca selawat berapa kali? 10 kali, ya. Dan aku tidak akan bangun sebelum Allah memberikan ampunan kepada orang yang baca selawat itu. Terus kata malaikat, wa qala Ijrail, malaikat Ijrail mengatakan, ana aqbadu ruwahu kama qabatu arwahul anbiya alaihi salatu wassalam. Kata malaikat Ijrail, saya juga akan cabut ruh orang yang suka baca selawat pelan-pelan. Tidak seperti apa nyabutnya orang berbuat maksiat, tapi akan aku cabut dengan lembut seperti aku mencabutnya ruh para nabi dan rasul. Ya. Nah, itu keutamaan membaca selawat, ya. Oleh karena itu, ya, banyak wirid, banyak inian, ya. Jangan tinggalkan kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, anin Nabi Alaihi Salatu Wasallam, qala lama nazala, ketika Allah menurunkan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian Allah menurunkan juga ayat kursi, kemudian Allah menurunkan surat Al-Imran tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, dan seterusnya. Kemudian Allah menurunkan ayat kulillahumma malikal mulki, dan seterusnya sampai bighairi hisab.
Maka ketika Allah menurunkan ayat-ayat itu, ta'allaqna bil arsy, maka aras mengatakan wa qulna ya Rabb anzalna ala qaumi ya'malun bimasyiatika, kenapa engkau turunkan ayat-ayat itu kepada manusia-manusia, ya, kepada manusia yang senantiasa berbuat maksiat dan dosa. Ini mah harusnya ayat ini diturunkan kepada orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Gitu kata Aras. Kemudian faqalallah, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la yatslukunna abdun inda duburi kulli salat, maka sesungguhnya tidak aku bahwasanya seorang hamba yang senantiasa membaca itu ayat-ayat selesai sholat maktubah, sholat wajib, illa ghafartu lahu, akan aku ampunin dosa-dosanya, wa askantuhul jannatal firdaus, akan aku masukkan ke dalam surga firdaus. Jadi kalau kita sholat wiridnya tuh, ya, baca tadi baca syahidallah, kemudian baca ayat kursi gitu kan, ya, yang kita baca dah tuh malikal mulki dan seterusnya. Nah itu orang yang baca itu selesai sholat, maka akan aku ampunin dosa-dosanya dan aku masukkan buatnya ke dalam surga. Wa unzur ilaihi kulla sab'i marratin, aku akan pandang orang yang suka membaca itu, ya, pandangannya apa? Pandangan rahmat Allah, sab'ina marratan, 70 kali, ya, dapat rahmat Allah. Wa aqdalahu sab'ina hajatan, Allah akan kabulkan 70 hajat-hajatnya. Adnaha, hajat yang paling rendah apa? Al-maghfirah, ampunan Allah. Kita kan mohon kepada Allah ampunan kan, Allahumma gfirli wali walidayya, kan kita selalu minta gitu kan, selain minta rezeki, minta sehat, minta panjang umur gitu kan, minta anak yang soleh, keluarga yang sakinah, minta diselamatkan dari api neraka, minta dimasukin ke dalam surga. Nah itu semua hajat-hajat kita. Nah 70 hajat-hajat kita kalau kita baca ayat-ayat itu, maka akan dikabulkan oleh Allah, paling tidak akan dapat ampunan Allah, ya. Ya. Jadi apa ya? Jangan kita anggap remeh tuh zikir-zikir ba'da sholat, ya. Ya makanya kalau kita nggak bisa sendiri, kita ngikutin imam dituntun gitu kan, pelan-pelan kita baca, itu fadilahnya subhanallah sangat luar biasa gitu, ya. Subuh apalagi tuh, kalau subuh kan sunnah kita panjangin tuh zikir kita, astagfirullahaladzim, baca sayyidul istighfar, bahkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu kan, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau waktunya panjang mah 10 kali tuh. Kata Nabi, siapa yang baca 10 kali la ilaha illallah, rezekinya akan digampangkan tuh. Allahumma antas salam wa minkas salam gitu. Jangan salam Allahumma antas jalan gitu kan. Di rumah paling apa? Ngambil remote kan gitu. Zikir tuntasin. Kemudian doa panjangin. Nah, doa yang panjang mah tempatnya di subuh. Tuh, cakep. Kenapa? Doa yang panjang tempatnya di subuh, karena sholat subuh itulah sholat yang apa? Disaksiin oleh malaikat. Baca ayat Qur'annya juga kalau berjamaah agak panjangan tuh subuh mah. Kenapa? Karena sholat subuh itu sholat yang disaksiin malaikat. Jangan sholat subuh bacanya kulhu gitu. Sholat subuh bacanya apa? Bukannya ini, tapi sunnahnya dianjurin yang panjang, agak panjangan. Kenapa sih panjang? Karena itulah sholat yang disaksiin oleh malaikat. Malaikat senang lihat hambanya bangun pagi-pagi,
Ngerjain apa? Ngerjain sholat, dilama-lamain. Dan kemudian zikirnya zikir yang panjang. Salah satunya itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ala ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu kan? Panjangan Ustadz. Kalau kita ngikutin imam pelan-pelan, lama-lama jadi hafal. Makanya itulah manfaat daripada wirid berjamaah. Bisa belum? Belum. Ya, itulah manfaat daripada sholat berjamaah. Ya. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu fadilah orang yang membaca ayat-ayat tersebut. Ya. Anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol idza qala al-abdul mu'min la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau seorang mukmin dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kharaja min famihi. Keluar tuh dari mulutnya. Malakun, malaikat. Malaikat itu bagaimana digambarkan begini? Mislu tayrun, keluar seperti burung. Akhdaru lahu janahatun, itu burungnya indah. Abyadun, sayapnya putih, ya. Kemudian apa? Di antara sayap-sayap itu luas membentang. Kemudian maka malaikat itu naik ke aras. Kemudian kata aras, fayaqulu lahu hamdul arsy, hai malaikat yang keluar dari la ilaha illallah itu tinggal di aras. Askanu bi izzatillah wa azamu fayaqula la askunu hatta. Aku enggak mau, katanya gitu, kecuali aku diberikan kesempatan untuk apa? Memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang membaca la ilaha illallah. Terus kata Allah, ciptain Allah dari mulutnya itu sab'ina alfa lisanan, 1000 lisannya. Maka lisan itu fayastaghfiruna li sahibiha, malaikat itu dari lisannya yang diciptakan 1000 itu memohonkan ampun buat orang yang membaca la ilaha illallah itu sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah jaa malak, maka apabila datang hari kiamat, maka dia mengambil orang yang suka membaca la ilaha illallah itu, kemudian fayajuzu bihi sirat wa yadkhulul jannah, dibimbing menuju sirat, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi zikir-zikir yang kita baca itu jangan dianggap remeh. Semuanya punya fadilah, semuanya punya nilai yang menghantarkan kita menuju ridha Allah dan memasukkan kita ke dalam surga Allah, kenikmatan abadi abadan abada. Mudah-mudahan segala zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan husnul khotimah dan istiqomah mendawamkan zikir salat kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Wa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wahdina siratal mustaqima. Allahumma ij'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah da'wa biha subhanakallahumma
wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.